Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Shalom adik-adik. Wah, masih kurang semangat nih Kak. Kita sapa sekali lagi ya Kak. Shalom adik-adik. Shalom. Coba tengok kanan kirinya. Mukanya udah semangat belum mau memuji Tuhan? Sudah Kak? Sudah? Kalau belum, colek dulu kanan kirinya. Papa mamanya bilang semangat memuji Tuhan gitu. Semangat. Semangat ya, kita juga semangat ya Kak. Nah, kira-kira nih adik-adik, kakak-kakak di depan nih mau ngapain sih adik-adik? Kita mau ngapain sih Kak? Kita mau ibadah. Beribadah. Tapi kalau ibadahnya cuman diem-diem aja, Tuhan Yesusnya sedih gak Kak? Sedih Kak. Sedih ya, jadi kita mau dengar-dengaran akan Firman Tuhan. akan firman Tuhan. Kita juga mau dengar kalau kita dipanggil sama Tuhan sama Yesus. Tuhan Yesus. Yuk adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, ayo semangat. Bangkit berdiri. Kita kasih tos dulu kanan kirinya bilang semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan. Semangat dalam Tuhan, biar lebih semangat adik-adik ya. Yuk kita mau angkat lagu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Semua nyanyi ya. Dengar
kepalin dulu. Dikepal, kita mau sorak haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau angkat suara kita mau ingat lagi kebaikan Tuhan atas apa yang kita alami selama ini. Mungkin pandemi ini bikin kita jadi takut karena variannya makin banyak, makin berbahaya. Tapi kita harus percaya adik-adik, kalau selama kita bersama Tuhan, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti kasih yang terbaik buat kita. Amin adik-adik? Yuk kita siapkan hati kita tutup mata kita angkat satu pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu. Kita nyanyikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Sama-sama katakan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat tanganmu adik-adik. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
sembah Tuhan dulu ya adik-adik. Kita ucapkan terima kasih kita ke Tuhan. Kita sembah Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Dia sangat baik. Haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Yesus. Dia baik. Yesus baik. Ucapkan haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yuk adik-adik kita semua bersatu doa. Kita mau doakan tentang keadaan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu di rumah kami. Tuhan, mungkin saat ini ya Tuhan, Indonesia lagi di tanda pandemi ya Tuhan, virus corona yang semakin banyak mutasinya ya Tuhan, sehingga kami tidak boleh bersekolah lagi secara tatap muka, kami tidak bisa bermain bersama teman-teman kami juga gak bisa ibadah di tempat gereja ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, bersama-Mu kami bisa lewatin ini semua. Kami boleh semakin dikuatkan ya Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam kami. Tuhan, inilah segala pujian dan penyembahan kami. Kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga kami ya Tuhan, agar kami mau mendengarkan firman-Mu seperti murid-murid yang rindu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, dan teramat baik. Sama-sama katakan, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita masuk firman Tuhan, yuk kita duduk yang rapih dulu. Kita duduk yang manis, kita siapkan Alkitab kita siapin juga catatan kita.
karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak Grace mau nanya, siapa yang hari ini lagi bersuka cita? Angkat tangannya. Oke, sekarang siapa yang hari ini lagi sedih hatinya juga boleh angkat tangannya. Tapi coba yuk adik-adik semuanya senyum dulu, karena kita mau dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kakak Grace mau berbagi cerita tentang kisahnya kita ambil dari Paulus dan Silas. Adik-adik tahu nggak siapa itu Paulus dan Silas? Siapa? Nah, Paulus dan Silas ini adalah sebuah murid Tuhan yang menginjil atau membagikan firman Tuhan ke setiap kota-kotanya. Jadi mereka berdua ini adalah teman sepelayanan yang untuk menyatakan firman Tuhan, untuk membagikan berita tentang kabar baik Tuhan. Nah adik-adik, pada waktu itu Paulus dan Silas sedang membagikan firman di kota Filipi. Di kota apa adik-adik? Di kota apa? Filipi. Nah waktu itu adik-adik, ketika Paulus dan Silas ini nih lagi berdoa, jadi tuh setiap Paulus dan Silas berdoa kemanapun ada seorang gadis peramal yang mengikuti Paulus dan Silas. Nah gadis peramal ini di dalam tubuhnya ada roh jahat. Nah roh jahat ini dia pakai untuk memperoleh uang lebih banyak lagi. Dia selalu mengikuti Paulus dan Silas kemanapun dan membuat hati Paulus dan Silas jadi jengkel karena diikutin terus. Bahkan gadis peramal ini bukan cuma ngikutin doang, tapi dia juga mengejek Paulus dan Silas. Karena jengkel, maka Paulus meminta roh jahat yang ada di dalam gadis peramal itu untuk keluar. Ketika udah keluar nih roh jahatnya dari gadis tersebut, tuan yang memiliki gadis peramal ini, yang menjadikan gadis peramal ini untuk mencari uang, marah kepada Paulus dan Silas. Ayo, kenapa marah adik-adik? Karena Paulus sudah mengusir roh jahat di dalam gadis peramal tersebut. Kalau roh jahat itu udah gak ada lagi, berarti mereka gak bisa memperoleh uang lebih banyak lagi. Itulah yang membuat mereka marah pada Paulus dan Silas. Maka dibawalah Paulus dan Silas kepada pemuka-pemuka di sebuah kota itu. Tapi adik-adik, ketika dibawa Paulus dan Silas ini, Paulus dan Silas malah dituduh oleh tuan pemilik gadis peramal ini. Dituduhnya dia sudah membuat kekacauan di kota. Maka dibawalah Paulus dan Silas untuk didera, dihakimi, dan dijebloskan ke dalam penjara. Wah adik-adik, udah dituduh terus dijeblosin ke penjara. Coba adik-adik, kalau adik-adik di posisi Paulus dan Silas, perasaan adik-adik bagaimana? Nah adik-adik, ketika sudah sampai penjara, Paulus dan Silas ini ditempatkan di tempat yang khusus. Dia diletakkan di tengah-tengah dan penjagaannya sangat ketat. Jadi Paulus dan Silas gak bisa kabur. Kakinya dibelenggu, diikat yang kuat dengan kayu dan besi-besi. Jadi Paulus dan Silas gak bisa kabur kemana-mana, karena pengamanannya begitu ketat agar Paulus dan Silas tidak kabur dari penjara. Tapi adik-adik, ketika Paulus dan Silas di dalam penjara, yang dilakukan Paulus dan Silas hanya memuji, menyembah, dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan pujian dan penyembahan Paulus dan Silas ini terdengar ke sebelah yang di penjara juga. Mereka hanya memuji dan menyembah Tuhan. Mereka bersuka cita dengan semangatnya, mereka memuji Tuhan. Wah, hebat gak tuh Paulus dan Silas? Walaupun udah dimasukin penjara, tapi tetap memuji Tuhan. Nah adik-adik, pas di tengah malamnya ada mujizat terjadi. Terjadi gempa bumi di penjara, dan belenggu-belenggu yang mengikat kaki Paulus dan Silas itu lepas semuanya.
Maka Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara tersebut. Kira-kira siapa ya yang membantu Paulus dan Silas? Siapa adik? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membantu Paulus dan Silas untuk keluar dari apa? Penjara. Tepuk tangan dulu buat Roh Kudus dan Tuhan kita yang baik ini. Nah, adik-adik, setelah udah keluar nih dari penjara, para penjaganya ketakutan. Aduh, gimana ini, Paulus dan Silas sudah kabur, aku pasti mati. Tapi Paulus dan Silas tidak berbuat jahat atau membalas dendam kepada penjaga-penjaga tersebut. Malahan Paulus dan Silas mendoakan para penjaga tersebut untuk menerima Tuhan Yesus. Wah, dahsyat sekali ya. Tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan kita. Nah, adik-adik, kakak terus mau tekenin lagi, ketika Paulus dan Silas masuk penjara, apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Mereka hanya memuji dan menyembah. Mereka hanya berdoa. Mereka nggak bersungut-sungut. Mereka nggak, aduh Tuhan kenapa Tuhan? Aduh kok aku udah difitnah terus dijeblosin ke penjara? Tidak. Paulus dan Silas malahan tetap bersukacita dengan semangat memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan ketika ia sudah diloloskan, ia tidak menghukum penjara atau penjaga penjara tadi. Malah dia mendoakan dan memberkati si penjaga penjara tersebut. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa sih yang bisa kita peroleh dari Paulus dan Silas? Yang pertama, yuk dicatat ya adik-adik. Tuhan mau kita tetap bersukacita apapun keadaannya. Sama halnya kayak tadi Paulus dan Silas sudah masuk penjara, tapi Paulus dan Silas tetap bersukacita memuji Tuhan, bahkan lebih semangat lagi. Begitu juga dengan adik-adik di rumah. Apapun keadaan adik-adik saat ini, adik-adik harus tetap bersukacita. Dan yang kedua, tetap memuji dan menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Meskipun keadaan kita lagi susah, gak enak, Tuhan tetap mau kita berdoa dan memuji Tuhan. Ayo, siapa yang udah mulai bolong-bolong pujian dan penyembahannya? Jangan-jangan cuma pas lagi ibadah online pujian dan penyembahannya. Ayo, kita harus setiap hari berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau kita tetap percaya. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan yang sama yang menolong Paulus dan Silas akan menolong adik-adik di rumah juga. Kalau adik mau sukacita, doa, pujian, dan penyembahan, dan mau percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus apa adik-adik? Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, harus apa? Berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan apapun keadaan kita. Yang ketiga, harus percaya. Sekali lagi ya, bersukacita, berdoa, memuji dan menyembah, dan percaya. Maka Tuhan pasti akan selalu menolong adik-adik di rumah. Siap? Kita tutup mata kita lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kalau hari ini ya Tuhan kami masih boleh belajar dari Paulus dan Silas. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu bersukacita, berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Dan kami tetap percaya kepada Engkau apapun keadaan kami saat ini. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh selalu bersukacita.
Meskipun keadaan kami susah ataupun bahagia, kami tetap mau bersuka cita. Pakai kami ya Tuhan, dan urapi kami agar kami boleh menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat akan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Waktunya kuis. Selamat buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dengan baik hingga akhir. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Mari beri sorak-sorai balik meriah buat Tuhan. Katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku. Oke, bagi adik-adik di rumah dan papa mama yang ingin memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus, kita dapat ditransfer ke rekening BCA ya di nomor 68711600705 atas nama Ilona ya. Jadi silakan papa mama di rumah dan adik-adik yang ingin melakukan persembahan silakan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.